20013. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video yang berisi tentang hadis, yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdillah MPD. Pengertian dari hadis. Nah, hadis ini disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan dari syariat Islam. Pada pembahasan selanjutnya yaitu dari tujuan hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan daif, atau lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan hidup. Oke, baiklah, sampai juga kita pada pembahasan kali ini yaitu tentang hadis. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi tentang istilah hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu dari kuantitas serta kualitas. Nah, teman-teman, di sini hadis yang menurut kuantitas juga dibagi dua, yaitu menjadi ada mutawatir dan ahad. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan hadis tentang kualitasnya. Di sini saya akan membahas tiga, yaitu sahih, hasan, dan daif. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui hadis menurut kuantitas itu dibagi dua, yaitu ada mutawatir dan ahad. Nah, apakah pengertian dari hadis menurut mutawatir? Nah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Nah, di sini hadis mutawatir. Nah, di sini hadis mutawatir juga dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Nah, apakah pengertian dari hadis mutawatir lafzi? Yaitu adalah hadis yang dalam periwayatannya menggunakan lafaz yang sama. Nah, sedangkan hadis mutawatir maknawi yaitu adalah hadis yang di dalam periwayatannya hanya menggunakan makna yang sama saja. Nah, tentu saja saya akan memberikan satu contoh apa dari contoh dari hadis mutawatir lafzi. Nah, saya akan memberikan satu contoh, yaitu barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempat di nerakanya. Nah, itulah pembagian dari hadis mutawatir dan pengertian. Selanjutnya itu pembahasan tentang hadis menurut kuantitas bagian ahad. Nah, hadis menurut bagian ahad ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis masyhur dan juga hadis gairi masyhur. Nah, apa sih arti dari hadis masyhur? Hadis masyhur yang berarti ialah hadis sesuatu yang sudah tersebar atau populer. Nah, yang kedua yaitu ada hadis gairi masyhur. Nah, di sini hadis gairi masyhur juga dibagi menjadi dua, yaitu hadis aziz, yaitu yang bersifat jarang, dan yang kedua yaitu hadis gaib, yaitu yang bersifat mutlak. Pada kesimpulannya yaitu hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki sanad yang pada tingkatannya terdiri dari perawi dengan jumlah yang banyak. Nah, adapun dengan pengertian dari hadis ahad yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, tidak banyak dan tidak lebih. Nah, baiklah teman-teman, masuk juga kita pada pembahasan yang kedua yaitu hadis menurut kualitas. Nah, di sini hadis menurut kualitas dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Nah, adapun
yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Dan yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawinya. Hadis hasan tidak sekuat dari hadis sahih. Dan yang terakhir yaitu ada hadis daif. Nah, ada pun pengertian dari hadis daif, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kesimpulannya yaitu hadis sahih itu adalah hadis yang sangat kuat dalam kualitasnya, sedangkan hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Begitu juga dengan hadis daif. Oke, teman-teman, untuk penjelasan biar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh dari hadis-hadis yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari hadis sahih yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkabarkan kami Malik dari Ibnu Syihab dan Muhammad bin Jubair bin Mad'ani dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca salat maghrib saat surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Az. Oke, baiklah, untuk penjelasan agar lebih jelas, maka saya akan memberikan contoh dari beberapa hadis yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu tentang hadis sahih, yaitu dari Hasan bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau yang disebut dengan menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan satu contoh dari hadis hasan, yaitu telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman, dan dari Abu Imran Al-Jauni dan Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh dari hadis daif, yaitu Ibnu Umar berkata, bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya di waktu pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi, jangan kau menunggu datangnya pada sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu, persediaanmu untuk waktu sakit-sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang adalah pendapat ulama tentang hadis-hadis. Yang pertama yaitu pendapat tentang hadis sahih. Dalam tafsir mustalahil hadis menjelaskan sahih hadis. Hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari awal sampai akhir sanad. Tidak terdapat di dalamnya syadz dan ilah. Dan yang kedua yaitu adalah pendapat ulama tentang hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih. Tidak terdapat syadz dan ilah. Dan yang terakhir yaitu pendapat ulama tentang hadis daif, yaitu setiap hadis yang berkualitas lebih rendah dari hadis hasan adalah hadis daif, dan hadis daif memiliki banyak ragam. Oke, baiklah teman-teman, pada kesimpulannya yaitu adalah hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan bagi umat Islam. Hingga saat ini, ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna agama, supaya umat tidak salah paham dan memaknai ayat atau ajaran dari agama. Saat umat mempertanyakan hal baru yang belum terdapat dalam Al-Quran serta hadis,
maka diambil dari ijma, kemudian berlanjut, baru dijelaskan dan diperbuat dengan adanya kias. Ajaran Islam tidak memaksa jika lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebagainya. Semua kembali kepada diri sendiri, bagaimana cara menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma, dan kias sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, mungkin video saya kali ini banyak ditemukan kekurangan serta ketidaksempurnaan. Maka dari itu saya memohon kritik dan saran bagi teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saya selalu bisa memperbaiki diri untuk video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu berisi tentang hadis. Nah, jika ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.